Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Halo. Nah, kembali lagi nih sama podcast kajian online kali ini. Buat teman-teman online, kita kedatangan narasumber yang spesial hari ini. Ada Kak siapa? Aku Raudatul Umi dari Jakarta. Dan Kak siapa? Aku Taman Rizky dari Medan. Nah, mereka berdua di sini spesial datang ke podcast aku untuk menjelaskan tentang Islam Nusantara dengan tema dinamika perdebatan Islam Nusantara di kalangan masyarakat. Nah, sebelumnya aku ngejelasin dulu kali ya, apa sih Islam Nusantara itu? Kayaknya menarik banget nih ya Kak ya. Ya, jadi pembahasan kita kali ini kan tentang Islam Nusantara ya. Islam Nusantara tuh dianggap unik karena merupakan Islam yang beradaptasi dengan budaya dan realistis lokal. Pertemuan budaya global juga menjadi poin adanya Islam Nusantara, seperti pertemuan budaya dari negara Arab, India, Turki, Persia, dan Cina dengan tradisi lokal Indonesia. Oh, berarti Islam Nusantara itu unik ya kayak bisa beradaptasi dengan tempat-tempatnya gitu. Iya, betul. Oh, Seperti itu, guys. Menarik ya. Nah, selanjutnya itu ada perspektif Islam Nusantara menurut beberapa tokoh ya. Mungkin Kak Tamam tahu mengenai hal itu, bisa disebutkan Kak? Tahu dong. Yang pertama itu dari Ahmad Sahal yang mengatakan bahwa Islam harus berintegrasi dengan budaya lokal. Untuk apa? Untuk menghindari kekakuan. Jadi Islam itu dapat beradaptasi dimanapun tempatnya, seperti itu. Mungkin yang kedua, Kak Rara tahu ya? Saya tahu dari kutipan Gus Dur ya. Dan beliau mengatakan Islam Nusantara itu tumpang tindih antara agama dan budaya. Untuk apa? Untuk memperkaya kehidupan agar tidak terjadinya konflik. Mungkin selanjutnya Mas Tamam tahu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga dari Gus Mus yang mengatakan bahwa Islam Nusantara harus dilihat sebagai Islam yang dipraktikkan di wilayah tersebut. Jadi harus ada di daerah itu tuh Islam Nusantara gitu kakak-kakak. Oh gitu ya Kak. Nah, pasti ya, Islam Nusantara ini ada ciri khas dong. Nah, apa aja sih Kak ciri khas dari Islam Nusantara itu? Ciri khas dari Islam Nusantara yakni anti radikal, ramah, toleran, dan inklusif. Inklusif. Kalau menurut Kak Tamam Mungkin apa? iya, Kak Tamam Kalau bisa menurut menambahkan saya, ya. mempromosikan Islam Nusantara itu keeksistensi damai dan adaptasi prinsip-prinsip Islam ke konteks lokal. Jadi tidak ada kekacauan di sana Kak, nggak ada perpecahan dan nggak ada kekerasan. Oh, juga saling menghormati dan melestarikan budaya lokal ya. Nah betul seperti itu. Oh gitu. Nah, penjelasan mengenai Islam Nusantara sudah dijelaskan. Sekarang mungkin kita sesi tanya jawab kali ya. Mungkin dari teman-teman online ada yang mau bertanya, silakan kita tunggu. A few moments later. Halo guys. Halo. Sekarang waktunya sesi tanya jawab nih. Pertama ada pertanyaan atas nama Kamalik dari Probolinggo. Halo Kamalik, apa kabar? Pertanyaan dari Kamalik yaitu bagaimana dampak perdebatan Islam Nusantara terhadap masyarakat Indonesia? Mungkin Kak Raudo bisa menjawab. Oke, dampak perdebatan ini bisa dilihat dari semakin tingginya polarisasi di masyarakat ya, terutama antara kelompok yang mendukung dan yang menolak konsep Islam Nusantara. Nah, namun perdebatan ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas ya, mengenai pluralitas dalam Islam dan bagaimana Islam bisa berkembang dalam konteks budaya yang berbeda. Jadi gitu, seperti itu Kak Wanda. Gitu. Gimana Kak Malik atas pertanyaannya udah puas? Oh iya tuh, udah puas Kak. Oke. Oh gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ada dari atas nama Kak Durrahman dari Banyumas. Halo Kak Durrahman. Halo Kak Durrahman. Halo Banyumas. Nah, pertanyaan dari Kak Durrahman itu apa sih Maqasidus Syariah itu? Mungkin Kak Tamam bisa menjawab? Boleh. Jadi, Maqasidus Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam atau hukum
Islam. Nah, tujuannya ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan kesejahteraan manusia dan melindungi 5 aspek penting kehidupan. Apa aja? Yang pertama adalah hifzuddin atau menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafs, yaitu adalah menjaga nafsun atau jiwa. Yang ketiga adalah hifzul akal, yaitu menjaga akal atau pikiran yang merusak seperti narkoba dan alkohol, seperti itu. Yang keempat adalah hifzun nasl, yaitu menjaga kelestarian dan kehormatan keluarga serta garis keturunan. Yang kelima adalah hifzul mal, yaitu melindungi hak milik dan mencegah kecurangan serta pencurian. Itu Kakak Abdurrahman. Bagaimana Kak Abdurrahman? Pertanyaannya terjawab? Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Banyak love-nya ya. Makasih ya guys. Nah guys, kita buka sesi tanya jawab hanya 3 pertanyaan aja ya, karena kakak-kakaknya di sini ada kegiatan lagi, jadi nggak bisa lama-lama. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Kak Rara bisa bacain? Oke. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang ketiga ya, yang terakhir. Sebentar Kak, pertanyaannya dari siapa? Oh, dari kakak Zara ya? Oh, Kak Zara. Dari jauh nih Kak, dari ujung nih, dari Aceh. Wah, di mana? Halo Kak Zahra. Halo Aceh. Orang Aceh ya Kak. Ih, jauh banget ya. Karaban ya. Nah, apa sih Kak pertanyaannya dari Kak Zahra? Nah, pertanyaan dari Kak Zara nih, bagaimana sih Kak Wanda reaksi masyarakat terhadap konsep Islam Nusantara? Aku izin jawab ya Kak Zahra. Oh iya, Jadi boleh banget, Kak. Boleh. reaksi masyarakat terhadap konsep Islam Nusantara itu beragam. Ada yang ngedukung dan ada yang nolak. Sebagian besar masyarakat yang mendukung Islam Nusantara melihatnya sebagai pendekatan Islam yang inklusif dan toleran. Mereka menghargai bagaimana Islam Nusantara mampu mengakomodasi tradisi lokal dan budaya setempat tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Oke, tadi kan udah ya Kak ya tentang dukungan dari masyarakat. Iya. Sekarang penolakannya itu kayak gimana Kak? Nah, kalau untuk penolakannya ini berasal dari kelompok yang berasal dari golongan yang lebih mempertahankan dan memurnikan. Mereka menganggap Islam Nusantara sebagai bentuk penyimpangan dari Islam yang murni dan universal. Menurut mereka, ajaran Islam seharusnya dipraktikkan secara konsisten tanpa harus disesuaikan dengan budaya atau tradisi lokal yang mereka pandang bisa mengotori kemurnian Islam. Jadi gitu ya Kak Zahra. Oh, jadi Reaksi kalau masyarakatnya. penolakannya itu lebih ke kaku ya Kak ya? Mereka nggak mau memperbaharui gitu ya Kak ya? Iya. Oh. Jadi menurut mereka Islam ya udah Islam aja gitu, nggak usah disesuaikan sama budaya sama tradisi daerah-daerah gitu. Nah guys, udah selesai nih kita podcastnya, itu aja yang bisa kita bertiga sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wanda Frizal. Dan saya Raudatul Umi. Saya Muhammad Tamam Rizky. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.